Kisah ketiga, saya Putri, berusia 22 tahun. Sekitar sebulan yang lalu, saya sedang mencari sofa di sebuah situs jual beli online untuk apartemen baru saya. Saya menemukan sebuah iklan yang terlihat seperti penawaran yang sangat bagus. Dari foto-fotonya, sofa itu tampak dalam kondisi prima. Penjualnya meminta dihubungi melalui email. Alamat emailnya adalah mexicanpoppy666@hotmail.com. Jujur saja, alamat email itu sedikit menyeramkan dan membuat saya ragu. Tapi saya tetap nekat mengirim email untuk menawar harganya. 5 menit kemudian, dia membalas email saya, menerima tawaran, dan langsung menanyakan alamat rumah saya. Saya merasa sangat tidak nyaman dengan permintaannya itu. Saya tidak ingin orang asing datang ke rumah saya. Saya pun menyarankan agar saya saja yang datang ke rumahnya untuk mengambil sofa. Tapi dia terus bersikeras ingin mengantarkan sofa itu ke rumah saya. Akhirnya, saya berhenti membalas pesannya. Sehari kemudian, dia kembali mengirimi saya email, kali ini memberikan alamat rumahnya. Pada titik itu, saya ragu apakah saya harus pergi, tapi tawaran sofa itu seolah terlalu bagus untuk dilewatkan, hampir tidak masuk akal. Dan alamatnya ternyata tidak terlalu jauh dari tempat saya tinggal. Jadi, saya pun masuk ke van dan melaju menuju rumah penjual. Begitu sampai, saya langsung menyadari bahwa rumahnya sedikit lebih kecil dibandingkan rumah-rumah lain di blok itu. Saat saya membunyikan bel, seorang pria paruh baya dengan topi baseball membuka pintu. Dia tersenyum lebar dan mempersilahkan saya masuk. Seketika itu juga, perasaan tidak enak langsung menyelimuti saya. Dia menggiring saya ke ruang tamunya dan di sanalah sofa itu berada. Saat itu juga, saya melihat banyak goresan dan sobekan kecil di sofa. Kondisinya sama sekali tidak seperti yang terlihat di iklan. Saya menyampaikan kekecewaan saya, tapi dia hanya tersenyum dan menawarkan untuk menurunkan harga. Saya bilang saya tidak tertarik, dan disinilah segalanya mulai menjadi sangat menyeramkan. Saat saya hendak keluar dari rumah, dia tiba-tiba meletakkan tangannya di bahu saya dan menawarkan untuk memberikan sofa itu secara gratis, asalkan saya memberikan sesuatu kepadanya. Rasa jijik dan ngeri langsung menyergap saya. Tanpa berkata apa-apa, saya langsung bergegas keluar dan masuk ke mobil saya. Saya bahkan tidak berani menoleh ke belakang. Saya hanya melaju pergi dari sana secepat mungkin. Tapi, kengeriannya tidak berakhir sampai di situ. Malam itu juga, saya sedang berbaring di tempat tidur sambil menonton TV ketika saya merasa mendengar langkah kaki berat di tangga teras depan. Saya segera mengecilkan suara TV dan bisa dengan jelas mendengar suara seseorang sedang mencoba-coba gagang pintu depan saya. Saya melompat dari tempat tidur dan berjinjit mendekati pintu depan untuk mengintip lewat lubang intip. Tapi siapapun itu sudah pergi. Lalu, saya mendengar suara gerbang ke halaman belakang terbuka dan tertutup. Saat itulah saya langsung meraih telepon dan menekan 110. Tak lama kemudian, saya mendengar suara seseorang sedang mencoba-coba gagang pintu belakang apartemen. Saya berteriak kepada siapapun itu bahwa polisi sedang dalam perjalanan, dan setelah itu saya mendengar suara gerbang terbuka dan tertutup lagi. Mereka sudah pergi. Kejadian ini sudah sebulan yang lalu, dan tidak ada hal aneh lagi yang terjadi sejak saat itu. Tapi saya masih tidak bisa tidur nyenyak di malam hari. Saya 99% yakin itu adalah pria penjual sofa itu. Dia pasti sudah mengikuti saya pulang. Tidak mungkin ini hanya kebetulan.
saya tidak berencana menggunakan situs jual beli online lagi dan saya masih berusaha mencari apartemen baru. Kisah kedua, saya, Pak Rio, sedang mencari mobil untuk hadiah ulang tahun ke-18 putra saya. Saya sudah mencari di semua situs mobil biasa seperti cars.com atau eBay Motors. Tentu saja, harganya selalu terlalu tinggi seperti yang saya duga. Situs jual beli online adalah satu-satunya tempat di mana saya bisa menemukan penawaran yang sesungguhnya. Sekitar seminggu setelah pencarian saya menemukan sebuah Toyota Camry tahun 2003. Jarak tempuhnya baru 67.000 mil, tidak pernah kecelakaan, tidak ada kerusakan, dan kondisinya bagus, hanya dengan harga $3.000. $500. Itu terlihat seperti penawaran yang luar biasa untuk mobil yang dapat diandalkan dengan jarak tempuh yang rendah seperti itu. Penjualnya tinggal sekitar 10 mil dari rumah saya, jarak yang cukup wajar untuk melihat mobil. Saya meneleponnya untuk mengatur waktu agar saya bisa datang dan melihat mobilnya. Pria itu terdengar normal saat ditelepon. Dia meyakinkan saya bahwa tidak ada masalah sama sekali dengan mobil itu. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Bob. Saya membawa uang tunai $3.500, meskipun sebenarnya saya berencana untuk menawar harganya serendah mungkin. Saya tiba di jalan tanah menuju properti Pak Darmo sekitar 15 menit lebih awal. Itu adalah rumah kecil mungil dengan properti berukuran lumayan, hanya karena letaknya agak jauh dari tetangga terdekat. Garasinya terbuka, jadi saya berjalan mendekat untuk melihat apakah ada orang di dalamnya. Tapi kecuali sejumlah suku cadang mobil yang aneh, garasi itu kosong melompong. Mobil yang saya cari tidak terlihat sama sekali. Satu-satunya mobil di properti itu adalah sebuah truk pickup tua. Saya pun pergi ke pintu depan untuk memeriksa nomor rumahnya. Itu memang alamat yang benar. Tombol bel pintu sudah tidak ada, jadi saya mengetuk pintu depan. Saya mengetuk tepat selama 5 menit sebelum memutuskan untuk menelepon pria itu. Lalu saya mendial nomornya, dan saya mendengar suara telepon genggam berdering dari dalam rumah. Saat itu, saya merasa sangat bingung. Sekarang saya tahu saya berada di rumah yang tepat. Saya tidak mengerti mengapa dia tidak menjawab pintu jika memang ada di rumah. Saya memutuskan untuk mengintip melalui salah satu jendela untuk melihat apakah ada orang di dalam. Mengintip melalui kaca, saya tidak bisa melihat banyak karena di dalam rumah cukup gelap. Saya melihat satu set meja makan bergaya sangat kuno, tapi di seberangnya saya melihat seseorang berdiri di pintu belakang rumah menatap keluar. Saya pikir itu pasti Pak Darmo, jadi saya mengetuk jendela, tapi dia bahkan tidak bergerak. Tidak ada gerbang atau penghalang apapun menuju halaman belakang, itu hanya halaman terbuka yang luas. Karena ini bukan daerah pedesaan, saya langsung berjalan mengelilingi rumah menuju halaman belakang. Saya tidak mengerti bagaimana dia bisa tidak mendengar saya. Ketika saya sampai di pintu belakang, saya membuat sebuah kenyataan yang mengejutkan. Sosok yang berdiri di dekat pintu itu adalah mayat manusia yang diawetkan. Saya langsung berlari kembali ke jalan semula dan kembali ke mobil saya. Saya melirik ke atas untuk terakhir kalinya sebelum melaju pergi. Gorden jendela tempat saya mengintip tadi sudah tertutup, tapi saya bisa melihat dua bilah gordennya sedikit terbuka. Seseorang berada di jendela itu, mengawasi saya. Anda mungkin bisa menebak, saya menginjak pedal gas dalam-dalam sepanjang perjalanan pulang. Seluruh situasi itu masih tidak masuk akal. Semua suku cadang mobil, fakta bahwa tidak ada Toyota Camry, mayat manusia yang diawetkan, fakta bahwa tidak ada mobil di sana, membuat saya yakin bahwa siapapun pria itu tidak berniat menjual apa-apun kepada saya.
Dan itu juga mengarah pada pikiran yang mengganggu bahwa saya hampir saja menjadi patung tak bernyawa yang menatap keluar dari pintu belakang pria itu. Kisah pertama, sekitar setahun yang lalu, saya sedang mencari iPhone 5. Saya menemukan seseorang di situs jual beli online yang menjual ponselnya seharga $200. Dia mengklaim ponsel itu dalam kondisi sangat baik dan dia ingin mengupgrade ke iPhone 5C. Saya tidak terlalu paham bagaimana cara menguji ponsel untuk memastikan semuanya berfungsi, jadi saya membawa adik laki-laki saya, Dika, yang jauh lebih mengerti daripada saya. Kami bertemu di tengah jalan, di tempat parkir Dunkin Donuts sekitar pukul 10 malam. Dua pria bertubuh besar dan tampak mengintimidasi keluar dari Honda Civic hitam dan berjalan mendekati kami. Salah satu pria itu mengeluarkan ponsel dan menunjukkannya kepada saya. Ponsel itu sama sekali tidak ada goresan. Dika mengeluarkan kartu SIM saya dan memasukkannya ke ponsel baru itu. Dia melakukan beberapa pengujian dan mengatakan bahwa ponsel itu berfungsi. Pria itu kemudian meminta $250, padahal awalnya dia hanya meminta $200. Saya berbohong dan mengatakan kepadanya bahwa saya hanya membawa $200 dan dia tampak sedikit tidak senang dengan hal itu. Sebenarnya, saya punya $250, tapi saya tidak ingin membayar lebih dari harga yang dia minta di awal. Saya agak menduga itu adalah caranya untuk memastikan saya tidak menawar harga. Saya menyerahkan $200 kepada pria itu, lalu dia dan temannya kembali masuk ke mobil mereka. Kami kembali masuk ke mobil saya dan saya mencoba ponsel baru itu dengan menelpon pacar saya. Saya duduk menguji berbagai hal sekitar 5 menit. Dika berkomentar bahwa kedua pria itu juga belum pergi, tapi saya tidak terlalu peduli. Saya menyalakan mobil dan keluar dari tempat parkir. Dika kemudian berkomentar bahwa kedua pria itu menyalakan mobil mereka persis saat saya menyalakan mobil. Saya tidak menganggapnya terlalu aneh. Saya melaju di jalan tol dan akhirnya berhenti di lampu merah. Saat itulah saya menyadari Honda Civic hitam itu berhenti tepat di belakang kami di kaca spion saya. Saya merasa itu sedikit aneh karena saya yakin mereka datang dari arah yang berlawanan. Saya melanjutkan perjalanan pulang, tapi setiap belokan yang kami ambil, mereka mengikuti, bahkan sangat dekat di belakang saya. Dika menyarankan saya untuk menepi, tapi saya tidak akan pernah melakukan itu. Saya tahu orang-orang itu mencari masalah. Situasinya sampai pada titik di mana saya mencoba untuk menghindar dari mereka dan mulai mengemudi dengan berbahaya. Jika mereka membutuhkan sesuatu, mereka pasti akan menelpon atau setidaknya membunyikan klakson, tapi mereka jelas mencari semacam masalah. Saya mencoba sesuatu yang berisiko untuk menghilangkan mereka. Di sebuah persimpangan, lampu lalu lintas baru saja berubah merah. Saya langsung menginjak gas dalam-dalam melintasi persimpangan sebelum mobil-mobil lain mulai bergerak. Dika berteriak kepada saya, menyebut saya bodoh dan gila. Tapi itu berhasil, mereka tidak mengikuti. Kami sampai di rumah setelah perjalanan yang sangat panjang. Jantung saya masih berdebar kencang karena intensitas situasi itu. Saya hanya senang mendapatkan ponsel yang berfungsi dengan harga yang sangat murah. Malam harinya, saya sedang bermain-main dengan ponsel, mencoba mengatur beberapa hal sebelum tidur. Orang tua dan adik saya, Dika, sudah tertidur saat itu. Tiba-tiba, suara 2 pintu mobil yang dibanting keras di luar mengganggu saya. Saya melihat keluar jendela dan rasanya jantung saya berhenti berdetak. Honda Civic hitam itu terparkir di seberang jalan. Saya hanya bisa berasumsi kedua pria itu sudah setengah jalan menuju pintu depan rumah kami.
Saya segera membangunkan ayah saya dan menjelaskan semuanya secepat mungkin. Dia bangkit, meraih tongkat bisbol dan berjongkok di balik pintu depan. Terdengar ketukan keras di pintu depan. Ayah saya berteriak kepada mereka untuk pergi. Salah satu pria di balik pintu itu mengklaim memiliki pistol dan mengatakan akan menembak kunci pintu jika ayah tidak membukanya. Ayah menyuruh saya menelpon Pak Joni, teman kami yang tinggal 2 rumah dari sini dan kebetulan seorang polisi. Saya menelpon Pak Joni dan dia mengatakan akan segera datang dan menyuruh kami tetap bersembunyi. Inilah bagian yang masih menakutkan saya sampai hari ini. Terdengar suara tembakan pistol berperedam. Saya mengintip dan melihat lubang peluru di pintu, hanya beberapa inci dari kepala ayah saya. Ayah saya berlari menjauh dari pintu dan kami semua mendengarkan. Kami mendengar Pak Joni di luar berteriak kepada mereka untuk menjatuhkan senjata mereka. Ayah saya keluar untuk membantu ketika mereka menurunkan senjata mereka. Pak Joni menangkap kedua preman itu. Saya harus mengatakan, ini adalah hari paling menakutkan dalam hidup saya, tapi juga perasaan terbaik yang pernah saya rasakan seumur hidup saya.